sebenarnya hari ini itu kan rencananya saya mau kasih diskusi, cuma saya pikir mungkin lebih banyak pengantar dulu, nanti minggu depan yang kita diskusi. Nah, Iya, Bu. kerangka manajemen SDM strategis. Ini siapa tahu bisa membantu untuk memahami. Pintar di bahasa daerah semua. Tidak, Ibu. Iya, Bu. Ada suaranya ini didengar? Tidak ada, Tidak, Ibu. Tidak ada suara? Nggak ada, Tidak. Bu. Oh, tidak apa-apa aja. Nah, manajemen sumber daya manusia itu memegang peranan penting. Terutama dalam hal di mana manusia merupakan hal utama pendorong dalam organisasi. Jadi yang paling utama itu manusia. Nah, apa pentingnya menerapkan manajemen tadi? Salah satu hal yang salah satu pentingnya itu menerapkan manajemen SDM, yaitu untuk membuat semua pihak yang terlibat di dalamnya itu bahagia dan merasa puas. Nah, mengapa demikian? Mengapa hal ini penting? Kita lihat. Ini perusahaan minyak. Dia tergolong dalam perusahaan yang pendapatan terbesar. Dia memiliki banyak sumber manajer SDM yang inovatif. Mulai dari menyusun komitmen menembus standar internasional. Jadi bagaimana khususnya manajemen SDM strategis itu dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya secara efektif. Nah, dengan menghubungkan fungsi-fungsi dalam organisasi dan untuk meningkatkannya. Jadi ada yang tadi manajer, ada tim. Nah, ini beberapa strategi
dari human resource untuk perusahaan. Nah, kalau ini pertama itu membangun komitmen. Jadi dia membangun kesamaan minat antara karyawannya. Kemudian ada compliance strategi. Ini mengutamakan efisiensi dari pekerjanya. Kemudian ada paternalistic strategi, yaitu dia melihat membuat ESI melalui fasilitas penempatan pegawainya, promosi dan pekerjaan yang tetap. Kolaboratif strategi, yaitu dengan cara merekrut orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, itu tadi beberapa metode dari strategi atau strategi dari manajemen SDM dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada yang dengan di awal dia sudah merekrut orang-orang yang kompetensinya tinggi, ada juga yang dengan cara memberikan gaji yang bagus untuk pegawainya, ada juga yang dengan menetapkan komitmen. Jadi misalnya kita sama-sama komitmen supaya tuh kelas lulus dengan nilai A. Itu namanya menyusun komitmen. Jadi kalau sama-sama punya komitmen berarti sama-sama dan nantinya akan saling membantu dalam tujuan itu. Nah, adapun pandangan mengenai MSDM strategis yaitu ada 6. Yang pertama yaitu sumber daya dan organisasi merupakan sumber daya strategis pencapaian keunggulan kompetitif. Jadi di sini menempatkan manusia sebagai hal yang strategis. Kemudian seperangkat proses dan kegiatan yang dibagi bersama antara sumber daya manusia dan manajer untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan permasalahan sumber daya manusia. Jadi yang ini memandang bahwa manajemen SDM strategis itu adalah di mana manusia atau pegawainya itu dan manajernya sama-sama menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pekerjaan dalam organisasinya. Kemudian ketiga yaitu pendekatan makro organisasi untuk melihat peran dan fungsi MSDM dalam organisasi yang lebih besar. Keempat yaitu pola penyebaran dan kegiatan SDM yang direncanakan dan dimaksudkan untuk memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini dia menekankan pada pentingnya pencapaian tujuan. Kemudian yang kelima yaitu MSDM strategis berfokus pada seperangkat tindakan yang membedakan perusahaan dari perusahaan pesaingnya. Jadi bagaimana dia membuat hal yang berbeda dengan sesama perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Misalnya Bank Mandiri dan Bank BNI. Apa yang harus dilakukan Bank Mandiri supaya dia
berbeda dari Bank BNI, tapi berbedanya ini dalam hal positif. Jadi misalnya dia lebih mudah untuk transaksi, tidak perlu antri, atau kayak BCA yang semua ATM-nya itu bisa menarik dan memasukkan uang. Jadi tidak perlu jauh-jauh harus menyetor seperti itu. Dia membuat pembedaan. Terus akhirnya itu kinerja organisasi yang sukses tergantung pada kecocokan atau keselarasan antara bisnis dan SDM. Nah, berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa MSDM strategis merupakan pendekatan yang berfokus pada mekanisme pencapaian tujuan organisasi melalui sumber daya manusia, melalui terintegrasi dalam kebijakan dan praktik. Nah, ini sama dengan yang kemarin di pertemuan 2. Apa sih elemen-elemen dalam manajemen? Yang ada metode, apalagi ini semua yang tujuannya, sumber dayanya itu mennya, strategi, kebijakan itu metodenya. Dia tidak lepas dari 5 elemen atau 6 lah. Kalau sekarang ya karena sudah ditambah market, 6 elemen dari manajemen. Nah, adapun dasar dan prinsip MSDM strategis, yaitu ada 3. Pertama, sumber daya manusia atau modal dari suatu organisasi memainkan peran strategis dalam keberhasilan organisasi dan merupakan sumber utama bagi keunggulan. Yang kedua, strategi sumber daya manusia perlu diintegrasi. Yang ketiga, strategi SDM itu harus saling berhubungan dan mendukung satu sama. Jadi secara vertikal itu dia berhubungan dengan proses bisnisnya, apa yang dicapai, secara yaitu dengan sesama pegawai di dalam atau sesama SDM di dalam organisasi tersebut. Nah, ada 7 prinsip dalam MSDM strategis. Yang pertama itu terdapat tujuan dan dimensi SDM. Yang kedua, terdapat proses pengembangan strategi di dalam organisasi, timbangkan secara eksplisit berbagai sumber daya manusia. Yang ketiga, terdapat hubungan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan pengintegrasian antara pertimbangan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan organisasi. Yang keempat, terdapat dukungan dari manajemen puncak memuat pertimbangan SDM mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, terdapat tahapan tanggung jawab stabilitas dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, terdapat inisiatif dalam pengelolaan SDM manusia yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, terdapat penetapan tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dalam sosial, teknologi, dan ekonomi. Jadi, apa sih tujuannya diterapkan manajemen sumber daya manusia yang strategis? Yaitu untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi karyawan terampil, bersedia terlibat, dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan. Nah, ini juga untuk menciptakan perusahaan yang lebih cerdas dan fleksibel dibanding pesaing dengan cara mempekerjakan dan mengembangkan lebih banyak staf yang berbakat dan dengan keterampilan karyawan. Contohnya, siapa yang pernah makan ayam crispy? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Sudah semua.
Di antara McD, KFC, Burger King, apalagi? Yang mana paling enak? KFC, Bu. KFC? Ibu. Apanya yang enak? Atas, Bu, crispy. Ayam. Semua KFC, tidak ada yang lain. McD, Bu. McD apanya yang enak? Ayamnya sama es krim. Ayamnya McD. Burgernya juga, Bu. Kalau Burger King ada yang pilih? Saya, Bu. Apanya yang kita suka? Esnya, Bu. Es krim, burgernya. Nah, ini ketiga ini sama-sama bergerak dalam bidang makanan fast food, kan? Sama-sama punya menu ayam, sama-sama punya menu burger, sama-sama punya menu es krim. Tapi mereka itu masing-masing memiliki manajemen strategis yang berbeda. Misalnya kalau Burger King lebih menonjolkan seperti nama, jadi dia lebih fokus ke penjualan burger. Coba lihat, pasti lebih banyak variasi burger dibandingkan ayam, kan? Kalau KFC dia lebih memperbanyak variasi ayamnya. Ada ayam crispy, dulu ada itu yang pakai saus keju, saus barbecue, entahlah. Burgernya pun itu burger ayam. Kemudian itu kayak kebabnya juga isinya ayam. Pokoknya dia lebih fokus ke ayam. Sedangkan lebih fokus ke menu-menu baru. Jadi tiap bulan itu selalu ada menu barunya. Misalnya kemarin yang promo itu BTS yang dalam sehari 2 hari. Mil, Bu. Ya, itu kan dia lebih fokus ke inovasi, selalu ada hal yang baru. Jadi mengapa dia mau orang datang ke sana terus menerus? Caranya kan yaitu dengan membuat, ada menu barunya McD, coba deh. Datang lagi. Sedangkan kalau KFC mungkin dia mau pertahankan rasa ayamnya. Jadi yang sudah suka sekali mie dengan KFC pasti tidak pindah mie ke lain hati. Dan kalau yang lebih tidak mau makan nasi, saya mau makan yang ringan-ringan, bisa pilih ke Burger King. Itu bentuk-bentuk strategi dari tiap-tiap ini. Nah, konsep sumber daya manusia strategis ini ada 3, yaitu pertama, atau resource based view. Nah, di sini atau langkah di antara pesaing potensial. Yang ketiga, sumber daya harus sulit ditiru. Yang keempat, sumber daya tidak bisa diganti dengan sumber daya lain oleh perusahaan pesaing. Jadi ini kalau konsep sumber daya manusia dalam hal sumber daya, organisasi atau perusahaan ini bisa memilih di antara keempat ini, atau bisa empat-empatnya juga, tergantung kebijakan perusahaan mau memilih yang mana. Misalnya, jadi kalau yang sumber daya yang maksud ini misalnya orangnya, manusianya, mengapa jadi ketika kembali lagi ke perusahaan tadi, misalnya kayak dia mau merekrut pegawai yang menambah nilai positif bagi organisasinya. Jadi yang dia rekrut itu yang ramah, yang cepat, karena kan ini makanan siap saji, jadi harus pekerjaannya itu harus cepat.
dan juga harus ramah. Nah, itu caranya. Jadi sumber daya itu harus menambah nilai positif, bukan yang malah membuat. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya harus unik atau langka di antara pesaing potensial. Nah, ini bagaimana dia membuat, misalnya kayak tadi, sumber daya selain manusia kan misalnya bahan makanannya itu dia atau bumbunya, dia mengatakan dia punya 9-11 bumbu rahasia, entahlah. Dan dia merasa itu merupakan keunikannya dibanding dengan perusahaan ayam. Yang ketiga yaitu sulit ditiru. Jadi biar kita makan KFC terus pulang di rumah kita bikin juga yang ayam seperti itu, seperti yang misal dinonton di YouTube, harus direndam di air dingin kah atau apa, dikasih tepung berlapis-lapis atau bagaimana. Nah, tapi belum tentu yang kita buat itu bisa sama dengan yang dibuat sama KFC ini. Kemudian yang kedua yaitu kecocokan strategis atau strategic fit, yaitu kesesuaian antara praktek manajemen sumber daya manusia dengan strategis proses manajemen strategi organisasi. Ini merupakan bentuk vertikal. Yang kedua yaitu kesesuaian antara berbagai praktek sumber daya manusia secara horizontal. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas strategis, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kompetitif. Perbedaan lingkungan ini akan mempengaruhi strategi fleksibilitas. Strategi ini dapat dikembangkan sesuai dengan sumber daya manusia yang dimilikinya. Jika lingkungannya itu stabil dan dapat diprediksi, maka dapat dikembangkan sumber daya manusia dengan rentang keterampilan yang terbatas. Tapi jika lingkungannya dinamis dan tidak dapat dipredik, organisasi itu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai perilaku. Nah, ini maksudnya beradaptasi. Misalnya kita sudah lihat di jalan dulu sebelum pandemi tidak ada jualan Pizza Hut, tidak pernah berjualan di pinggir jalan. Tapi sejak pandemi Pizza Hut saja turun berjualan di jalan, menawarkan promo-promonya meski menunya ya terbatas, hanya berkisar di pizza ukuran small. Nah, apa saja aktivitas strategi sumber daya manusia? Di sini ada 11, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen berkinerja tinggi, tanggung jawab perusahaan, pengembangan organisasi, keterlibatan, manajemen pengetahuan, sumber daya, manajemen bakat, pembelajaran, pengembangan, imbalan, dan hubungan karyawan. Nah, kemudian apa strategi sumber daya manusia yang efektif? Nah, strategi sumber daya manusia yang efektif adalah strategi yang berfungsi dalam pencapaian tujuan organisasi dengan kriteria sebagai berikut, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan bisnis, kemudian
dan didasarkan pada analisis dan studi terperinci, bukan hanya pemikiran retorik. Ketiga, dapat diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti dan mampu mengantisipasi persyaratan dan masalah dalam implementasi strategi. Keempat, bersifat koheren dan terintegrasi, terdiri dari komponen yang saling berkesesuaian dan saling mendukung. Kelima, mempertimbangkan kebutuhan manajer, dini dan karyawan secara umum, serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi pada dasarnya kapan dikatakan strateginya itu efektif? Jika tujuan organisasinya itu tercapai dengan 5 kriteria ini. Jadi kebutuhan bisnisnya terpenuhi, kemudian ketika menjalankan organisasi itu bukan hanya langsung misalnya pokoknya kita mau jual ayam. Nah, perlu pada analisis atau studi sebelumnya. Misalnya di Bali itu kan mayoritas beragama Hindu. Kemudian mereka tidak makan sapi. Jadi kalau di sana kita datang yang di lingkungan itu, kemudian di sana kita menjual burger sapi, kemungkinan besar itu lakunya kurang. Itu berarti kita tidak menganalisis lingkungan yang rencana kita akan berjualan di situ. Kemudian yang ketiga, dapat diubah menjadi persyaratan masalah dalam implementasi strategi. Jadi program yang dibuat dalam organisasi itu dapat dikembangkan lagi, atau misalnya ketika mengalami masalah itu sudah kita sediakan apa sih di awal itu kita sediakan solusinya. Jadi misalnya kayak pandemi begini, awalnya perkuliahan itu kan dilakukan secara offline, kemudian tiba-tiba pandemi dan tidak boleh ada perkuliahan secara offline, semua harus di rumah saja. Nah, salah satu bentuk tindak lanjut yaitu dengan mengubah perkuliahan yang tadinya offline menjadi online. Bagaimana cara dia menjadi online? Yaitu dengan menggunakan berbagai media yang ada seperti Zoom, Microsoft Teams juga boleh, atau Google Meet. Kemudian yang keempat yaitu bersifat koheren dan terintegrasi. Jadi antara komponen yang satu dan yang lain itu tidak saling terpisah, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling mendukung satu sama lain. Dan yang kelima itu tetap memperhatikan kepentingan atau stakeholder di sini. Jadi apa sih kebutuhan manajer atau karyawan yang ada, apakah dan bagaimana pengelolaan lingkungan di sekitarnya juga. Kalau ini ada suaranya? Tidak. Oh, tidak ada juga deh. Ada Ibu. Bagaimana caranya itu kasih? Kenapa kadang ada suaranya, kadang tidak? Suara video. Serpokan sudah. Keluar dari sini. Keluar ser dulu. Sernya di ekstrak dulu. Terus? Ulang. Ser. Ser. Oke. Lalu ada. Understanding that there are different ways of Ini ada managing suaranya. Ada Mi Bu. Ada Mi Bu. Ada Mi Bu. resources. The first step
is to make sure that everybody has a basic understanding of the key functions of human resources, HR. Welcome to my animation on the basics of human resources. Suppose somebody has an idea for a product or a service, maybe a new line of kites. Nah, ini dasar-dasar So in dalam order to make and sell these kites, we need some materials, like nylon fabric, string, some carbon fiber rods. But Nah, these ini inanimate objects contohnya, aren't going to make anything on their own. How will the kites simpel get saja constructed? dari sebuah layang-layang. Layang-layang harganya berapa? 1.000, Ada yang tahu? 2.000, 5.000. sampai 5.000. Kalau di dekat rumahku Bu 10 sampai 15.000 Bu, tergantung ukuran. 5.000 Bu. Nah, kalau di sini lihat mahal, dari yang Bu. plastik. Kayak 40-an ringgit gitu. kalau lihat bentuknya itu kayak simpel sekali gitu layang-layang, tapi ternyata di balik penjualan layang-layang itu ada proses di dalamnya yang tidak sesimpel seperti kita lihat layang-layang itu. Nah, untuk membuat layang-layang kita butuh We need people, how to market and sell them. We need people, how to collect revenue and pay expenses. We need people, how to deploy these people. We need more people. So human resources is critical to any organization. The first HR task is to figure out what work needs to be done apa and yang how to break kita this work butuhkan. into effective jobs. So we can start with Sudah a ada workflow bahannya, analysis to determine the kertasnya. business Nah, processes that apa need lagi to be butuhkan? completed. Then HR does a job analysis to figure out how to construct jobs to complete these required business processes. Ternyata Suppose there's kita some butuh production meteran. tasks like measuring Bagaimana and cutting. kita bisa mengukur Maybe there's some business atau mengukur panjang benangnya atau mengukur ukuran layang-layangnya, itu kan kita harus punya meteran. Terus kalau kita sudah ukur, bagaimana cara membuat belah ketupatnya, yaitu kita harus gunting. tasks that need to be completed in terms of accounting or inventory management or accounts receivable. Aduh. Welcome back. This is human resources, HR. Idea for a product or a service. Maybe we need some material for rods, but these instructed, we need to deploy these people. We need more. What work needs to be done? Analysis to figure out how to construct string and cutting. Maybe inventory Kalau sudah punya management gunting, or kita accounts receivable. juga mau menjual layang-layang. Jadi kita harus punya alat hitung bahan yang dibeli, berapa nanti dijual. Terus kalau udah laku, uangnya disimpan. So we need to figure out these tasks and then put them into sensible jobs. So maybe in this small organization we put these production Kemudian tasks together into jobs, and these pilah-pilah lagi. business tasks together Berarti into a job. kalau But now- kalau gunting itu tergolong alat dalam produksi. Kalau bank, alat hitung itu masuk di pengelolaan keuangan. Nah, setelah punya bahan yang tadi kan layang-layang kertasnya, talinya, sudah punya alatnya, punya alat hitung-hitungnya. Ini kita cerita mau buat layang-layang 1 juta layang-layang, bukan 1 layang-layang tapi 1 juta layang-layang. Terus apakah kita sanggup kerjakan 1 juta? Nah, karena tidak People for these sanggup, jobs. So makanya the next kita HR butuh function untuk is recruitment and merekrut selection. dan We need to advertise these jobs, menyeleksi get job orang applicants, yang bisa interview the applicants, figure out mengerjakan who has the skill. pekerjaan tersebut. Jadi bukan hanya menerima orang. Jadi siapa yang mau kerja layang-layang? Ada 100 orang yang mau kerja. Nah, di antara 100 orang itu kita harus menyeleksi dulu yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Jangan-jangan ada yang tidak tahu melihat angka. Akhirnya kan dia tidak bisa mengukur berapa ukuran seharusnya. Atau dia buta warna. Jadi
dia tidak bisa, kalau kita bilang mau buat layang-layang warna merah, kuning, hijau, nanti dia kasih warna hitam. Itu namanya diseleksi. skills and the aptitude for these jobs and who's going to be a good fit with the organization. Once employees are hired, then you need an orientation program to onboard Setelah them, diseleksi, integrate them into akhirnya the team, dari make sure they're 100, fitting into the misalnya ya, organization, dari and they 100 know orang what yang mendaftar itu, yang lulus seleksi 50 orang. Nah, sekarang kita harus beri mereka pelatihan supaya layang-layang yang dihasilkan itu punya standar yang sama. Jangan sampai si A buat layang-layangnya itu ukurannya 10 meter, terus si B buat layang-layangnya ukurannya 20 meter. Sendiri mau jualnya bagaimana? Kita makanya harus diberi pelatihan dulu supaya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan ini. people for these jobs. So then you need to know what their tasks are in an appropriate way, consistent with the organization's values. Once people are part of the team, their performance needs to be managed. So you need to evaluate and assess what they're contributing, give them direction. Are they engaged? Are they motivated? Are they doing the correct things? Also, do they have the needed skills? The needed skills to advance? Do they have career development goals within the organization? Si A bisa menghasilkan layang-layang itu 10, tapi si B cuma bisa tiap hari. Jadi kalau tiap hari kerja 30 hari, si A bisa kerja 10 dalam sehari, berarti si A bisa menghasilkan berapa layang-layang? 300. 300. Terus kalau si B kerjanya cuma 2, dalam sebulan bisa 30 hari, berapa layang-layang yang dia bisa hasilkan? 60, Bu. 60 kan? Terus kalau gajinya sama-sama 2 juta, kira-kira adil enggak? Tidak. Enggak adil, karena performanya itu harus dievaluasi lagi. Apakah harus ada standar untuk menetapkan berapa minimal layang-layang yang harus dihasilkan oleh setiawan. So another key HR task is training and development. Employees need to be trained. This can take all different kinds. Wait a minute, not that kind of training. Yes, this kind of training. Employees. Nah, kemudian setelah itu karyawan ini juga harus dan dikembangkan dalam bentuk yang lain lagi. Misalnya awalnya cuma membuat layang-layang, kemudian diberikan pelatihan lagi apakah bisa membuat layang-layang dengan bentuk-bentuk yang lain seperti yang bentuk ikan, bentuk apa, itu training lagi supaya kemampuannya lebih berkembang. Classroom type training, informal on the job training. Employees also need to be paid. Nah, karena sudah bekerja, maka mereka mendapat gaji dan juga paycheck, but of course it's a lot more common. But also don't limit your thinking to rewards only being monetary. There's a number of reward and recognition programs that HR can lead in an organization. Do all of this successfully, an idea or dream can be a reality, and you can create good products and services that the market will value. Now, there's also some specialized HR roles that also take place in organizations. Need to pay attention to health and safety, make sure that employees have the appropriate tools and safety practices. Nah, dalam bekerja itu harus stress as well as physical and health.
Also need to manage diversity. Perusahaan Make harus sure that diverse menjamin bagi setiap pekerjanya, misalnya dalam hal kesehatan. Indonesia ada BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, atau jaminan hari tua, menjamin keamanan masa depannya, masa tuanya. Kemudian individuals are being recruited and managed, and your organization is free of discrimination. adanya diversity, jadi kita tidak boleh membedakan. Misalnya yang boleh kerja di perusahaan ini cuma orang Makassar, orang yang selain Makassar tidak, namanya tidak ada. Relations is another important function of human resources, and there's also human resources information Dan ada system using data and metrics to try to hubungan guide the antara organization. pekerja But dan HR doesn't juga stop here. sistem We continue informasi to dari reassess how human business resource. is done, how jobs are structured, what's the nature Nah, of ini tasks merupakan within the bentuk organization. pengembangan dari Looking at this is called organisasi. organizational development. And so the cycle continues through making sure you have correct individuals Dan who are motivated akhirnya and dia engaged, membentuk performance is managed seperti correctly, and they're rewarded and compensated alur in appropriate ways. yang Now akan you should have a basic berputar terus. understanding Jadi of the key HR ketika tasks semakin in any berkembang, organization. And this should reinforce the kebutuhan conclusions from the akan previous video that managing human kebutuhan resources is important, akan strategic, layang-layang complex, semakin banyak, challenging, akhirnya and anything but boring. rekrut Different lagi ways of managing orang, human resources kena in a orang particular baru, organization. akhirnya And that will be the dilatih focus of the lagi, remaining 3 videos in this akan terus berputar-putar seperti itu, membentuk sebuah siklus. Nah, dari video tersebut, nah, itulah yang dinamakan ruang lingkup manajemen SDM, yang itu perencanaan. Nah, perencanaan di sini kita merencanakan apa yang akan dikerjakan untuk di masa mendatang untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian, kegiatan untuk mengorganisasi karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, koordinasinya. Pengorganisasi ini seperti misalnya di perusahaan layang-layang tadi, dan B tugasnya itu untuk memotong-motong bahan, si C dan D tugasnya itu untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan, si E kemudian pelatihan bagi pegawai yang baru masuk, belum tahu cara membuat layang-layang dan sebagainya. Itu namanya pembagian kerja. Kemudian yaitu rekrutmen, itu merekrut orang atau memberikan peluang kerja bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi pekerjaan. Ini seperti alur ya yang tadi saya bilang. Jadi dari perencanaan, misalnya mau merencanakan buat perusahaan layang-layang, terus diorganisasikan butuhnya apa, bagian produksi, bagian keuangan, bagian pelatihan. Nah, sudah ada perusahaannya, sudah ada struktur organisasinya di dalam, kemudian barulah direkrut orang-orang yang akan bekerja di masing bagian tersebut. Nah, itu baru rekrut ya. Jadi kalau rekrut itu seperti misalnya kita baca koran, ada lowongan pekerjaan
butuh 2 orang koki, 3 orang cleaning service. Nah, itu proses rekrut. Ketika yang diantara 5 yang dibutuhkan itu terus datang 100 orang mendaftar, nah kita melakukan namanya seleksi untuk menemukan yang mana yang paling sesuai dan tepat dari 100 orang yang datang itu. Biasanya pertama itu dengan meminta, ketika orang melamar kan dia mengirimkan berkas. Nah, seleksi pertama itu dilakukan dengan mengecek berkasnya, apakah berkasnya itu sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Umurnya berapa, jangan sampai yang datang mendaftar 15 tahun, berarti kan di bawah umur, atau jangan sampai ketuaan umur 70 tahun, masa mau disuruh gunting-gunting misalnya ya, layang-layang. Nah, kalau seleksi dari berkasnya, dari 100 orang yang melamar, yang lulus seleksi berkas ada 8, ada 50. Nah, 50 ini dipanggil lagi untuk mengikuti uji, bisa wawancara, bisa juga misalnya kalau perusahaan layang-layang berarti bisa uji panggilan, bagaimana berapa dalam 1 menit berapa kali dia bisa memberikan guntingan pola layang-layang. Kalau ada yang dalam 1 menit 2 guntingan pola, sedangkan yang 1 ini 1 pun tidak ada, yang mana diterima? Ya kan? Nah, setelah seleksi, maka akan dilakukan pelatihan dan pengembangan yang tadi itu, karena kita memberikan suatu keterampilan atau keahlian pada tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi kerjanya, produktivitasnya, keterampilannya sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, setelah dilatih, berarti kan dia otomatis sudah bisa bekerja. Nah, ketika dia sudah bekerja, kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu bagaimana kita mengontrol atau memonitoring hasil pekerjaannya. Jadi kita mengontrol dan memonitoring evaluasi. Jadi dia tidak terpisah, yaitu evaluasi kinerja itu tidak terpisah dari monitoring. Karena dari hasil monitoring akan muncullah evaluasi, apakah orang ini masih bisa dipekerjakan atau orang ini bisa di manajer karena dia mampu memimpin misalnya. Dan setelah itu ada namanya kompensasi. Ini pemberian balas jasa atas kinerja yang telah diberikan oleh karyawan. Kompensasi ini bisa berupa uang dan hasil kerjanya. Kemudian adanya pengintegrasian. Pengintegrasian ini merupakan aktivitas yang antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan, sehingga kerjasama dapat antara keduanya secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi misalnya perusahaan ini kena pandemi, akhirnya kan kurang yang membeli layang-layang.
anak-anak tidak keluar bermain layang-layang, otomatis karena kurangnya penjualan, maka barang layang-layang ini menumpuk di gudang. Karena menumpuknya layang-layang ini, jadi stok layang-layang itu banyak. Jadi perusahaan juga kurang mendapat untung karena sedikitnya layang-layang yang laku. Jadi supaya sama-sama menguntungkan, perusahaan daripada mungkin dia harus membayar gaji, kemudian karyawan juga tidak mau dipecat hanya karena kurangnya permintaan layang-layang, maka mereka mengambil kesepakatan. Karyawan hanya bekerja setengah hari, kemudian dia cuma dibayar dari gajinya. Produksi layang-layang tidak butuh dalam jumlah banyak karena masa pandemi, tidak ada yang main layang-layang. Layang-layang akhirnya akan berkurang setengah, dan perusahaan pun membayar kompensasi atau gaji ini pun lebih berkurang karena dia cuma membayar setengah. Pegawai pun dia cuma masuk setengah. Jadi ya sama-sama menguntungkan lah. Kemudian setelah pengintegrasian ada pemeliharaan, yaitu bagaimana memelihara atau meningkatkan kondisi mental, fisik, dan pekerja supaya kerjasamanya itu berlangsung panjang. Jadi bukan cuma kayak teori yang lalu ya, kenal tahunya itu kerja dibayar sudah diperlakukan seperti mesin. Tapi kalau pemeliharaan dia menciptakan hubungan yang lebih erat dengan, karena misalnya dibuatlah acara dengan keluarga, temu keluarga, jadi pegawai bisa membawa keluarganya rekreasi, dan biaya rekreasi itu ditanggung perusahaan, kayak gathering misalnya. Misal di awal tahun merencanakan perencanaan untuk setahun dalam organisasi tersebut, jadi dipanggillah pegawainya untuk rapat, tapi dilakukan di tempat usaha supaya lebih santai, terus bisa rehat sejenak dari pekerjaan. Kemudian setelah juga ada disiplin ini itu agar pegawai memiliki keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Ya, waktu datang itu untuk bekerja jam 8, waktu selesai kerja pukul 4. Pegawai harus mengikuti aturan tersebut sampai ada yang datang jam 8, pulang jam 4, ada yang datang jam 10, pulang jam 2, dan dibayarnya sama. Itu pasti akan menimbulkan kesenjangan di antara orang-orangnya. Ya, makanya di tiap perusahaan ada aturan yang ditetapkan terkait kedisiplinan, terus ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan disiplin itu. Nah, yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian ini bisa dalam bentuk PHK atau pemutusan hubungan kerja, atau bisa juga misalnya usia pensiun, jadi diberhentikan dengan hormat. Kalau pemutusan hubungan kerja itu macam-macam, bisa dengan hormat, bisa dengan tidak hormat. Kalau tidak hormat itu dipecat, mungkin karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kalau dengan hormat, misalnya pegawai tersebut mengundurkan diri karena pindah ikuti keluarga.
Nah, sampai di sini ada yang mau Enggak, Ji, Bu. Tidak ada. Mengerti. Paham, Ji, yang tadi dijelaskan. Ibu mau kak bertanya. Iya. Bu, saya nih. Bagaimana jika terjadi kendala dalam berdaya manusia yang Ibu sebutkan tadi? Apakah sumber masih bisa berjalan dengan baik atau bagaimana? Itu slide yang mana? Enggak saya tahu. Karena jika terjadi kendala dalam manusia Kan kayaknya tersebut. Ibu, slide 9. Ya. Yang bukan. Apakah sumber daya Bapak tadi pertanyaannya bagaimana jika terjadi kendala? Bagaimana jika kendala dalam strategi ya, apakah sumber daya manusia masih bisa berjalan dengan baik? Kendalanya itu apa yang terjadi? Enggak secara spesifik. Jadi biasanya ya kalau di perusahaan itu dia sudah punya di awal itu dia punya proses bisnis. Jadi di awal itu sudah dia ini namanya SWOT. Jadi perusahaan itu pasti menyusun SWOT-nya. Apa yang pertama itu apa strength-nya, kekuatan perusahaan. Kemudian apa weakness-nya, apa kelemahan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu SWOT, opportunity-nya, apa kesempatan yang bisa diraih. Dan yang terakhir itu threat, ancaman atau tantangan, hambatan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, dengan berbekal ini, proses bisnis ini, ya, perusahaan pasti sudah memprediksi apa-apa sih yang akan hambatan yang mungkin dihadapinya. Mungkin misalnya pegawainya mogok kerja, kan dalam masalah SDM kan, dia mogok kerja, minta kenaikan gaji. Nah, apa solusi pegawai tersebut bisa kembali bekerja dengan baik? Apakah mungkin dengan menawarkan adanya kenaikan gaji sesuai permintaan pegawai? Tapi kalau ternyata misalnya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan gaji pegawai tersebut, perusahaan bisa menawarkan dalam bentuk lain, misalnya memberikan waktu kerja, ya waktu libur, misalnya pegawai dalam sebulan bisa libur 4 kali, sekali seminggu, dari yang awalnya cuma 2 kali jadi 4 kali. Itu sebagai bentuk kompensasi bagi pegawai yang menuntut naiknya gaji, atau dengan membuat sistem reward. Jadi perusahaan tidak menaikkan gaji, tapi perusahaan memberikan bulan ini, maka tiap orang akan dapat bonus. Misalnya rata-rata bulan ini kayak pegawai di Alfa ya, coba perhatikan, setiap kita membayar dia pasti akan menawarkan mau beli pulsa Ibu, mau tambah, mau tebus murah Ibu. Nah, itu mereka punya target. Satu orang pegawai Alfa itu punya target untuk menjual pulsa mungkin 10
kali. Kalau dia bisa menjual 10 kali pulsa, maka dia akan dapat bonus. Nah, bonus itu sendiri dia dapat dari, sebenarnya perusahaan dapat dari keuntungan dari menjual pulsa ini. Jadi dengan cara ini pegawai dapatkan imbalan yang lebih, tapi perusahaan juga tidak kekurangan dana untuk membayar gaji yang lebih, tapi dengan meningkatkan kinerjanya, maka perusahaan bisa mendapatkan untung lebih, akan dipakai untuk menutupi permasalahan permintaan kenaikan gaji ini. Berarti perusahaan tidak tiap bulan harus kasih, tapi sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Sedangkan kalau gaji itu fix, nilai yang pasti harus perusahaan tiap bulan. Jadi mungkin kalau perusahaan mau membayar per bulan, tapi kalau dia gaji tetap, dia akan diberi bonus sesuai kinerja, itu akan sama-sama bagi kedua belah pihak. Nah, siapa tadi? Akila ya? Yang bertanya. Sudah mengerti atau masih? Sudah, Mipo, mengerti, Mipo. Masih ada yang lain? Iya. Siapa? Anissa, Bu. Ya. Itu, Bu, manajemen strategi yang baik itu bisa jadi satu-satu faktor punya suatu perusahaan, Bu. Iya. Kembali ke bagaimana apa yang mau diterapkan sama perusahaan tersebut. Jadi misalnya kan kira-kira apa di sini yang Telkomsel Ya, Bu. Tidak, Bu. Saya Berapa, pakai Ji, Bu? pakai Excel. Pakai, Bu. Saya, Bu. saya juga, Bu, Saya, tapi Bu. ganti, Bu. XL, Bu. Ganti-ganti. Tergantung itu ganti-gantinya. Misalnya bulan ini depan saya ganti Excel itu kenapa apa yang mendasari pilihan bulan atau bulan depan saya mau 3D, bulan depan saya mau AM3 deh, yang mendasari keputusan untuk memilih kartu itu. Siapa yang ganti kartu? Saya, Bu. Masa karena harganya, Bu. Saya, Bu. Enggak kasih Harganya jaringan. saya, Bu. Ya, Juga dari tergantung jaringannya. tergantung jaringannya. Jadi kalau kayak bulan ini Telkomsel jelek, jadi kartu Telkomselnya diganti. Iya, Bu. Iya, Bu. Sal diganti, bulan ini diganti apa Telkomselnya? Excel. XL, Bu. Excel. Terus kalau ada yang mengganti, ada enggak? Saya. Saya. Saya, Bu. Kenapa kita tidak Pakai ganti? XL dan Kenapa? XL sangat bagus. Yang Telkomsel Terpakai nomornya, Bu. Bagus, Bu. bagus nomornya. Karena ini nomor utama aku, Bu, terus nggak ketemu. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Itu, Bu, manajemen strategi yang baik bisa jadi satu faktor terbesar suatu perusahaan. Ya, bisa. Jadi kayak misalnya kan Telkomsel lagi down. Telkomsel ini misalnya dia jaringannya bagus. Kayak yang gempa di Palu, ingat kan? Palu. Iya. Itu Telkomsel itu hilang jaringannya karena BTS-nya kena gempa, di daerah yang kena gempa, sedangkan Excel itu tidak. Jadi
semua pada beralih ke Excel. Nah, bentuk Excel ini bisa saja saat ini karena Telkomsel yang bermasalah, dia bisa bikin iklan pakai Excel, jaringan lain apa begitu. Itu bentuk strategi. Jadi dia menonjolkan bahwa lihat jaringanku tidak pernah bermasalah, terus harganya murah, terus ke sesama Excel juga gratis. Nah, itu strategi dari perusahaan bagaimana dia bisa laku. Sedangkan Telkomsel itu bentuk strateginya lebih ke coverage areanya. Jadi kalau di desa itu lebih Telkomsel, dia itu BTS-nya kan dia anak perusahaan dari Telkom. Jadi otomatis dia lebih mudah untuk sinyalnya karena Telkom sudah ada dari lama sebelum semua ini yang lain ada. Jadi Telkomsel itu tinggal numpang BTS atau di jaringannya Telkom saja, makanya dia areanya lebih. Nah, misalnya kita yang pakai Aksis, ada kan Aksis. Pas kita ke daerah yang terpencil misalnya, sinyalnya hilang. Sedangkan pakai dual kartu, Aksisnya hilang sinyal, terus Telkomselnya masih ada. Sama seperti tadi temannya bilang, dia punya dua. Jadi Telkomsel nomor utamanya ada nomornya, yang mana promo itu yang beli. Jadi tetap nomor utama Telkomsel, nomor lain hanya berfungsi untuk internet saja kan, supaya punya kuota internet murah, lebih cepat. Tapi kalau misalnya promonya hilang, jaringannya jadi jelek, nomor ini dibuang, diganti lagi nomor lain. Tapi seperti Iya, Ibu. itu perusahaan punya strategi masing-masing batanya supaya bertahan. Masih kurang mengerti? Mengerti, Mim. Ada lagi? Welcome. Nah, nanti ini untuk pertemuan berikutnya yang kita, ruang lingkup manajemen SDM ini itu kita bahas seleksi perencanaan. Terus minggu ini kita bahas pengorganisasi. Nanti yang berikutnya itu pengembangan, kita telah semester. Ya, Bu. Masih ada yang mau ditanyakan? Dadah. Ini kelompoknya 2 saja untuk sebelum UTS ya, karena kita ada 28 orang. Nah, sebelum UTS, kita 2 kelompok saja dulu. Nanti yang lain setelah UTS. Ini materinya ada 2 di pertemuan 4, 5, 6. Kedua yaitu pengorganisasian manajemen SDM. Siapa yang mau di kelompok perencanaan SDM? Saya, Bu. Saya, Bu. Ibu. Saya Ikra, juga, Bu. Bu. Audia, Ya, Bu. Bu. Saya, Amrikan, Bu. 3. Iya, Bu. Saya. Ada, Bu. Bu. Saya, Bu. Saya Wandaudia, Bu.
Bu, Audia, sudah marahin, Bu. Ah, Ibu saya. bagaimana? Ibu, kita mau kayaknya yang bagi, Bu. Anda yang mau yang bagi di Bagi bisa nih, Bu. yang hadir hari ini tadi Didit ada minta? Tidak ada kayaknya. Ada Dik. Yang minggu depan itu tadi yang pertama. Lah. Yang bertanya mau tadi, Di, saya kasih. Siapa tadi? Wanda. Wanda bertanya tadi. Andi Fikratama. Enggak, yang bertanya tadi. Anissa, Bu. Saya, Bu. Siapa? Anissa, Bu. Iya, Anissa. Anissa Salsabila. Jadi dia bantu Kak bikin pertanyaan. Siapa lagi tadi bertanya? Wah. Wanda mau pale. Wanda. Kelompok 2, pengorganisasian manajemen SDM. saya Bu. Nah. Siapa lagi? Fikratama. Pemberian, Bu. Ada, Bu. Pemberian, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Nina? Yang lain nanti Pi setelah UTS. Nah, kelompok pertama itu kan bahas perencanaan manajemen SDM. Nah, di dalamnya itu nanti saya kirim yang harus ada di dalam materi yang dibawakan. Nah, Iya, Bu. nah, sampai sini masih bagaimana? Ada siapa tahu baru dipikir, oh iya di saya nggak mengerti atau apa. Tiga orang nggak hadir, nah. Rahman ini nggak masuk seterusnya memang kayaknya di. Iya, Bu, iya. Bermasalah kayaknya itu kasihan, Bu. Iya, Bu. Udah pernah ada anunya, udah pernah ada konfirmasi sama saya juga, sama teman-teman juga udah pernah ada konfirmasi. Oh. Jadi nggak ada nomor memang. Masuk JDGD Bu. Oh. Kalau ini Hadid Raihan Yusuf. Oh, mau mundur. Sama Didi Dwi Haryadi, Didi. Kemarin yang kumpul tugas kayaknya juga enggak lengkap. Ya. Didi ada, Bu. Hadir. Mana? Halo, ada. Oh, tadi enggak ada. Astaga. Sudah Kak BAB, Bu. Enggak kumpul ke tugas. Tidak, Bu. Satu-satu jadi. Ya kalau minggu depan kita diskusi nah. Iya Bu.
Iya, Bu. Ya, Mas. Yang mau ditanyakan? Sudah. Boleh foto dulu bukti hari ini. Cobanya senyum Faisal. Yang lain, Audia, Ray, nah, 1, 2, 3. Oke. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.